Jumpa lagi trader Indonesia, jumpa lagi trader market, jumpa lagi rekan trader dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi Maurits hadir bersama trader semuanya, sambil membawakan analisa trading harian kita pada hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa trading harian kita dan disertai dengan tema yang selalu saya angkat yang menjadi landasan dalam trading hari ini. Pada hari ini tema yang akan saya bawa adalah bagaimana perjuangan berat bullish dari Euro USD. Tema yang luar biasa setelah mencapai nilai terendah, setelah dolar Amerika mencapai nilai tertinggi selama 20 tahun terakhir, membuat turun Euro USD. Sekarang saatnya pergerakan balik, serangan balik mendadak. Dengan adanya penurunan dari dolar, membuat kenaikan proses bullish yang terjadi pada Euro USD. Sempat menyentuh 0.98, turun ke bawah terus. Tapi sekarang dia udah mulai bergerak menuju 1.00. Ya. Apakah ini adalah tanda-tanda bahwa Euro USD akan balik lagi naik ke atas? Nah, kita akan bahas trader. Nah, ini dia. Saya akan coba langsung aja ya. Kita langsung ke platform. Kita bisa lihat sekarang. Nah, ini dia. Trader semuanya bisa lihat di sini. Kemarin adalah hari yang sangat luar biasa di mana indeks dolar Amerika mengalami penurunan yang sangat dahsyat sampai dia menyentuh level yang paling ya kemarin ya, dia sempat menyentuh level 108.467 setelah memang dia udah sempat 109. Ya, hari ini ya agak sedikit kenaikan juga. Nah, bagaimana implikasinya terhadap Euro USD trader? Nah, trader bisa lihat setelah kemarin ya kenaikan yang luar biasa dari Euro USD, hari ini juga dia melanjutkan kenaikan dari Euro USD lagi trader. Trader lihat kenaikan kemarin sempat masuk di pasar Eropa ya. Dia sempat naik sampai levelnya di sekitaran 1.00271. Walaupun ya sangat luar biasa, dan setelah itu masuk di pasar Amerika memang terjadi sedikit koreksi dan dia kembali lagi ke 0,99. Ya, hari ini trader, kalau kita lihat hari ini Euro USD ini sedikit mengalami penguatan menjelang pasar Eropa. Dari Asia, pasar Asia sampai pasar Eropa dia sempat tadi menyentuh 1.00126, sedikit mengalami penurunan di 0.9947. Nah, ini dia. Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia, trader market. Kalau kita lihat ini adalah perjuangan yang sangat berat, keras yang dilakukan. Secara teknikal pun juga kita udah bisa lihat bahwa Euro USD ini udah berada di titik oversold di sini dan dia menuju kenaikan, tapi tanpa melihat menyampingkan fundamental yang terjadi, ya. Kita secara teknikal oke. Dan kalau kita melihat struktur, kita mapping, kita melihat struktur pergerakannya, naik turun, naik turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini dia. Apakah ini merupakan tanda-tanda kenaikan? Harap diperhatikan dengan seksama. Karena kalau kita lihat trader, para pelaku pasar ini sedang meningkatkan peluang kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed dan ECB setelah Jackson Hole yang terjadi. Pertemuan dari tanggal 25 sampai tanggal 27. Pada Jackson Hole tersebut, Gubernur Sentral Bank Amerika memberikan statement bahwa penguatan terhadap indeks dolar Amerika dan hawkish akan semakin diketatkan. Nah, kalau seperti kayak gitu artinya kan dia akan mengalami penurunan. Ya, pasti mengalami penurunan. Ini hari Jumat kemarin nih. Hari Jumat nih ya. Lihat nih, dia turun sampai level sini. Nah, oleh karena itu trader, imbasnya setelah itu terjadi gerakan di mana ada sedikit kenaikan yang akan terjadi. Seberapa besarnya kenaikan yang terjadi?
sudah barang tentu. Seberapa besar itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ya kalender ekonomi yang diberikan ya. Sudah sangat tentu seperti sabar. Kita balik dulu ke kalender ekonomi di sini. Saya kembali balik lagi. Nah, ini dia. Sudah tentu kalender ekonomi sangat berperan penting di sini sebagai fundamental yang melandasi arah pergerakan. Trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi yang sangat luar biasa hari ini kepercayaan konsumen. Besoknya lagi tingkat pengangguran euro. Nah, ini sangat luar biasa. Dan ini nilai inflasi ini harap diperhatikan. Nilai inflasi besok ini, nilai inflasi euro ya di Jerman, keyakinan konsumen ini akan menjadi titik balik atau pergerakan dari euro USD. Begitupun juga ada perubahan tenaga kerja non pertanian. Dan kembali lagi pada hari Kamis, berita juga ada indeks manajer pembelian manufaktur PMI. Nah, ditambah lagi dengan klaim pengangguran awal. Nah, pengangguran semakin bertambah di sini. Apakah dia berdampak terhadap pergerakan dolar Amerika? Nah, ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Harap diperhatikan oleh kita semuanya. Ditambah lagi dengan terakhir ditutup pada hari Jumat lagi di ketenagaan non-farm payroll. Di mana non-farm payroll sedikit mengalami penurunan setelah kemarin 512, sekarang dari 252 dia naik 512, sekarang dia turun 300. Artinya kalau dia turun 300 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penekanan dolar Amerika. Karena kalau kita lihat di dolar Amerika di sini, secara teknikal pun juga dolar Amerika ini dia sudah berada di level yang paling tertinggi ya. Nah, ini dia. Dolar Amerika ini udah berada di level paling tertinggi dan kemungkinan besar udah saatnya dia bisa mengalami penurunan. Dan kalau saya lihat penurunan yang akan terjadi sampai di 107 sini kembali lagi. Artinya kemungkinan besar euro USD ini dia masih bisa menapak jalan terjal menuju kenaikan. Dan kenaikan yang paling masuk dalam realistis adalah di seputaran 1.0144 atau yang paling sangat jauh sekali di 1.04. Nah, ini dia. Jalan terjal yang terjadi ini bisa kita lihat kembali lagi ke depan ya. Kita bisa lihat kembali lagi ke depan dan kalau kita lihat strukturnya ya memang udah saatnya memang dia udah harus melakukan kenaikan. Tapi semuanya itu nanti tergantung dengan apa kemauan yang terjadi di pasar. Apa kemauan statement yang dikeluarkan oleh berita-berita ekonomi, terutama berita ekonomi fundamental yang menyangkut dengan dolar Amerika. Ya. Nah, ini dia. Apakah dia bisa kembali lagi masuk ke 1.00 atau malahan euro USD ini dia bisa turun melebihi di 0.98968. Ini adalah misteri yang harus kita lihat ke depan. Oleh karena itu trader semuanya tetap menyaksikan semuanya dan tetap menganalisa lagi berdasarkan fundamental dan dikombinasikan dengan teknikal oleh kita semuanya. Demikianlah tema kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Dan seperti biasa trader semuanya, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Trader semuanya. Pergerakan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas bahwa hari ini kemungkinan besar agak sedikit mengalami kenaikan setelah penurunan yang dahsyat kemarin ya, ditutup di posisi berapa nih? 108.70. Hari ini dia agak sedikit mengalami kenaikan, sekarang udah sedikit 108.865 ya. Dan kalau kita lihat secara garis besar ya, kalau kita lihat ya dia udah berada sedikit lagi di titik overbought di sini, siap-siap mengalami penurunan. Apakah dia masih bisa melanjutkan sampai 109 lagi ke atas sampai 110? Kunos trader, walaupun secara teknikal dia masih bisa naik terus karena akan tergantung dari informasi fundamental yang terjadi pada hari ini. Tapi secara garis besar ya, kalau memang kenaikan yang akan terjadi, oleh karena itu kita akan bisa lihat di sini bahwa kenaikan dia yang paling maksimal itu menurut saya dia bisa sampai di 108.865 atau nah ini dia.
Ya, jadi kalau dia akan mengalami penurunan lagi, menurut saya dia akan penurunan sampai di sini. Oleh karena itu, menurut analisa saya, dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, ini dia. Nah, ini harap diperhatikan. 108.622 sampai 108.865 adalah hal yang bisa diperhatikan dalam trading kita. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut lagi ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD pada hari ini trader semuanya? Pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas trader semuanya bahwa Euro USD pada hari ini, ya, tendensi yang terjadi pada Euro USD pada hari ini, dia wait and see. Walaupun secara garis besar tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami kenaikan. Karena dia udah berada oversold, siap-siap naik ke atas. Tapi kita akan melihat ke depan seperti kayak gimana. Anggaplah kemungkinan ke depan adalah kenaikan, ya. Oleh karena itu harap kita lihat di sini bahwa penurunan dia sekarang terjadi sampai di level sini. Tapi kalau secara teknikal saya bisa malahan kalau kayak gini, saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun lagi trader. Dia masih bisa turun lagi, minimal penurunan dia itu sampai di posisi 0.99809. Minimal di situ. Atau dia masih bisa turun lagi sampai di posisi sini nih. Nah, ini dia nih. 0.99721. Nah, oleh karena itu, apabila penurunan terjadi sampai di sini, artinya dia tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik dengan esensinya adalah di sekitar sini. 1.0020. Oleh karena itu, saya bisa memberikan sebuah analisa bahwa untuk masuk di pasar Eropa sampai pasar Amerika, dia masih bisa bergerak di seputaran sini trader. Arah pergerakan dari Euro USD. Ini harus diperhatikan pada hari ini. Selanjutnya pound sterling angka saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angka saham dolar trader semuanya? Untuk pound sterling angka saham dolar bisa kita lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling angka saham dolar prinsipnya sama dengan yang lain-lainnya, ya. Pada saat ini dia kecenderungan agak sedikit mengalami kenaikan, walaupun tadi masuk di pasar Asia dia mengalami penurunan, tapi sekarang dia mengalami kenaikan, dan kita akan lihat seberapa besar kenaikan yang akan terjadi pada hari ini. Seberapa besar kenaikan yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh trader semuanya. Nah ini oke. Ini kalau menurut analisa saya, dia masih bisa kemungkinan masih bisa naik lagi. Dan kenaikannya itu menurut saya dia bisa sampai ke 1.17279. Oleh karena itu, rentang harian yang saya coba buat adalah dia akan bergerak antara 1.17279 sampai 1.16935. Ini harap diperhatikan oleh para trader semua menjelang pasar Eropa dan masuk di pasar Amerika. Pergerakannya mungkin di sekitar sini aja. Tapi tetap nanti lihat pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada news yang besar akan terjadi di sana. Selanjutnya trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Pergerakan gold hari ini kita bisa lihat bahwa gold, tendensi yang terjadi gold hari ini menurun. Ya, gold selalu berbalik dengan indeks dolar Amerika. Di saat penguatan terjadi dari indeks dolar Amerika, gold mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan adanya penurunan yang terjadi, kita akan lihat seberapa besar penurunan yang terjadi. Kalau saya lihat di sini, tidak tertutup kemungkinan, kalaupun dia masih mengalami penurunan, mungkin penurunan dia itu bisa sampai di level 1731. Ya, ini dia. Dan tendensi yang terjadi apabila nanti mengalami kenaikan, menurut analisa saya, kenaikan itu sampai di level 1737. Oleh karena itu pergerakan dari gold ini menurut analisa yang saya coba bawakan adalah di sekitaran sini. Ya. Kita jangan berbicara sampai ke 1729 dulu. Kalau di sini menurut saya itu masih jauh ya, 1729 menurut saya masih jauh. Saya masih lebih berasumsi bahwa dia akan bergerak di sekitar sini. 1731 sampai 1337 itu khusus untuk gold. Oke trader, kita langsung ke Bitcoin. Bagaimanakah Bitcoin trader semuanya? Untuk Bitcoin sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Bitcoin pada hari ini, tendensi yang terjadi pada Bitcoin adalah lebih banyak mengalami kenaikan, di mana dia sudah menembus level 20.348, sempat menyentuh di posisi 20.525.
tendensi penguatan yang terjadi. Oleh karena itu kita bisa lihat seberapa besar penguatannya yang terjadi ya. Nah, ini dia. Ya, oke, dia prinsipnya dia udah menembus di sini ya. Sekarang mungkin saatnya mengalami penurunan, dan kalau dia mengalami penurunan, saya bisa berasumsi bahwa penurunan itu paling maksimal penurunannya itu sampai di level 20.149. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa memang Bitcoin ini akan mengalami penurunan selama pasar Eropa maupun pasar Amerika. Jadi dia bergerak antara 20.149 sampai dengan 20.469. Oke, trader semuanya, ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mengadakan analisa supaya bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Salam profit Indonesia.